Halo Sobat Tani, apa kabar? Hari ini saya sementara berkunjung ke kebun kakao ya, sedang melihat kondisi kakao. Dan tadi malam intensitas hujan cukup tinggi dan sekarang kondisi kebun sementara banjir ya, agak banjir ya. Kalau ini memang agak tinggi, tapi sepertinya daerah sana akan banjir ya, 25 daerah sana itu mungkin banjir. Jadi kali ini saya akan menunjukkan untuk pada Sobat Tani ya, karena kan jangan sampai Sobat Tani berpikir saya selalu menunjukkan yang bagus-bagus saja. Jadi beginilah kondisi kebun ketika sedang banjir ya, ketika sedang sering hujan deras. Ya, Sobat bisa lihat sebelah saya itu adalah persawahan, dan ini kebun kakao saya sebelah sini. Sekarang debit airnya cukup tinggi, sementara banjir ya, beberapa padi petani sini juga mulai ada kebanjiran. Ini biasanya kalau tidak ada airnya biasanya di sini Sobat ya. Kalau intensitas hujannya tidak tinggi, tidak ada airnya di part yang kecil ini ya. Kalau ini memang areanya cukup tinggi, apalagi ditambah drainase di setiap dua tanaman, jadi area yang ini cukup aman ya. Kita lihat daerah sana, biasanya daerah sana yang agak rawan ya. Coba bisa lihat. Jadi ini kondisinya kalau lagi hujan ya. Kalau ini memang tinggi, kita lihat daerah sana. Kemungkinan di sana agak banjir ya. Kita lihat sama-sama Sobat. Nah, saat ini sudah memasuki masa akhir buah ya kalau di kebun. Hampir sebagian besar buah sudah kita panen. Bisa lihat itu buah yang terakhir itu kita panen, dan bunga-bunga sudah muncul. Bentil buah juga sudah ada beberapa yang muncul. Nah, ini area yang sini ini agak rendah dibandingkan kebun saya daerah sini Sobat ya. Mungkin dulu pernah saya tunjukkan ketika awal penanaman daerah sini ini perkembangannya lambat karena tidak saya buatkan drainase, atau drainasenya waktu itu masih kecil ya, waktu tanam jagung, jadi sering terendam di awal penanaman sehingga pertumbuhannya agak lambat. Jadi itu pentingnya juga drainase seperti ini, drainase tengah. Ini 50 meter saya buatkan parit besar juga. Ini rencana kita tanami ada sambung Sobat. Kita lihat ke arah sana. Ini sampah-sampah kita. Tapi syukurnya ya, walaupun banjir, air-air tidak menggenang di batang kakao. Itu yang juga cukup saya syukuri di lahan ini, walaupun bekas sawah ya. Jadi syukurnya air tidak menggenang di sini dan tidak sampai menghanyutkan sampah-sampah kakao ini ya. Kalau hanyut ini biasanya ini tentunya akan bersih di batang kakaonya ya. Nah, saya juga kemarin melakukan pembubudan, apa istilahnya ya kalau di tempat Sobat, kita melakukan pembumbunan ya, pembubunan itu menggaruk sebagian tanah, kita gunakan untuk menimbun batang yang ini. Kemudian kembali kita tutup dengan daun kakao. Coba bisa lihat ini agak tinggi posisinya, jadi kalaupun airnya sampai tinggi itu tidak akan menggenang di batang kakao nih. Coba bisa lihat tinggi permukaan airnya sama dengan tinggi lahannya ya. Lihat. Tapi kondisi begini syukurnya kalau di kebun saya ini hanya terjadi sesekali saja, dan itu pun Sobat bisa lihat aliran airnya deras. Jadi ada kemungkinan kalau tidak hujan lagi nanti ini besok sudah mulai surut ya, sudah aman lagi kebun kakaonya. Nah, jadi kalau seandainya Sobat memiliki lahan yang seperti ini, itu sangat penting sekali dibuatkan drainase Sobat ya. Kalau 2 dirasa kurang, Sobat bisa memperlebar drainasenya. Jadi ini kemarin sekitar 40 cm ya lebarnya kita buat. Kemarin kita buat 40 cm, kemudian tanahnya ini kita ambil, kita gunakan untuk menimbun batang kakaonya. Jadi batang kakaonya agak tinggi. Kalaupun memang kedepannya sering banjir dan sampai ke atas sini naik ke kebun ya airnya, nanti parit-parit ini kita lebarkan kembali, kemudian tanahnya kita kembalikan untuk membubun di batang-batang kakaonya.
Ini daerah yang paling rendah di kebun saya sobat. Kalau daerah yang tadi itu kan cukup aman ya, saya kategorikan aman. Kalau daerah yang ini agak rendah, banjir. Jadi beginilah kondisi kebun sobat ketika debit hujan atau sering hujan deras. Ini lumayan ini 2 minggu hujan terus, jadi seperti ini. Selain itu kan saya berada di daerah pertanian ya, otomatis biasanya kalau lagi tanam padi itu petani biasanya pasti apa istilahnya sobat ya, membendung airnya ya, sehingga airnya tinggi. Ini mungkin baru dilepas, jadi airnya lancar kembali. Coba lihat itu padinya di sana. Dulu sebenarnya cuma area ini ya, waktu kita tanami padi cuma area ini yang mungkin lumayan produktif, walaupun tidak terlalu produktif ya, karena kalau sudah tidak ada hujan lagi ini akan kering kembali. Coba bisa lihat agak macak-macak kalau dari sini. Ini yang paling rendah sobat ya, area sekitar sini mungkin 10 meter di ujung ini agak rendah. Tuh ada sulaman saya terendam, mungkin nanti perlu kita teknisi, kita gali tanah sampingnya kemudian kita timbun ke sana. Nah seperti inilah kondisi kebun saya kalau sementara banjir. Mudah-mudahan nanti surut lagi. Jadi saya tidak mengada-ngada ya, jadi jangan sampai sobat pikir saya hanya menunjukkan yang bagus-bagus saja. Ini juga kondisi ini, saya bisa lihat sampah kulit kakao. Nanti kita bahas di video yang lain tentang kenapa saya melakukan yang seperti ini. Biasanya kan petani kakao mengumpulkan di satu tempat baru dikupas ya, atau ada juga yang membenam. Tapi saya di musim ini mencoba hal baru ya, sedikit eksperimen mengenai kulit kakao ini. Jadi kita biarkan seperti ini. Sobat, ini kemarin kita perkiraannya bakal kemarau sobat ya, jadi rumputnya saya biarkan karena tidak saya tanami jagung. Istilahnya kebetulan saya sibuk, jadi saya biarkan rumputnya dengan harapan nanti kalau kemarau ada yang menutupi tanah ya, tidak gersang. Tapi ternyata malah hujan deras 2 minggu terakhir sobat. Saya juga kurang mengerti ini cuaca. Biasanya kalau musim-musim begini ini akan musim kemarau ya, tapi tumben ini cuacanya sedikit berbeda, jadi banjir kebunnya sobat. Tuh, sebentar saya rencana petik coklat juga, petik buah kakao, petik buah terakhir. Kemarin kita sudah lakukan pemupukan. Oke, saya kira sekian video singkat kali ini. Jadi hanya sekedar keliling-keliling di kebun, melihat kondisi kebun. Jadi seandainya sobat punya lahan yang sama seperti saya, agak rendah seperti ini, usahakan dibuatkan drainase semaksimal mungkin, sebagus mungkin, agar airnya tidak terlalu lama menggenang di sekitar tanaman. Kalau 2 tanaman masih dirasa kurang, sobat bisa membuat drainase di setiap tanaman ya. Jadi 1 tanaman drainase, 1 tanaman drainase. Kalau memang daerah rendah ya. Ini sobat bisa lihat. Sementara proses pembungaan mungkin kurang jelas ya kalau di kamera ya, karena kecil bunganya. Sobat bisa lihat. Sementara proses pembentukan bunga dan pemanenan yang terakhir, sobat bisa lihat. Nih, ada buah terakhir yang kita petik. Ada juga yang sudah mulai terbentuk buahnya. Oke, sekian sobat. Saya mau lanjut kerja dulu. Ada sisa-sisa buah yang mau dipetik. Mungkin bisa untuk beli pupuk cair nanti. Tetap semangat rawat kebunnya dan selamat bekerja.